لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله sakit dan mati. Saudaraku sekalian, menurut sejumlah riwayat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sempat sakit beberapa hari sebelum beliau wafat. Nabi yang agung itu bahkan mengunjungi makam para syuhada Uhud, seolah isyarat ingin menyusul para pejuang Islam yang gagah berani itu. Rasul sempat berkata bahwa beliau merindukan umatnya yang mempercayai kenabiannya dan mengikuti sunnahnya, padahal mereka tidak menyaksikan dan berjumpa dengan dirinya. Saudaraku sekalian, ketika Rasulullah Muhammad SAW wafat, para sahabat dan kaum muslimin duka luar biasa. Umar bin Khattab sempat berkata, barang siapa yang mengatakan Rasulullah telah wafat, maka aku akan pancung kepalanya dengan pedangku ini. Nabi tidak wafat, beliau hanya pergi untuk bertemu Tuhannya, sebagaimana Musa pergi menemui Tuhannya. Saudaraku, Abu Bakar segera meredakan suasana seraya berkata, barang siapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad telah wafat, dan barang siapa yang menyembah Allah, maka Allah maha kekal. Saudara sekalian, sakit dan mati melekat dengan kehidupan manusia. Sejauh yang menyangkut sakit, diperlukan ikhtiar untuk memperoleh kesembuhan, ditambah dengan senantiasa berdoa dan sabar dalam menyikapinya. La ba'sa tuhur, insya Allah. Semoga tidak apa-apa dengan sakit itu, jika Allah menghendaki. Demikian tuntunan doa dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak tuntunan doa ma'thurah ketika sakit. Ikhtiar meraih kesembuhan harus dilakukan dengan optimal, yang sesuai dengan ilmu kedokteran dan yang dibenarkan oleh ajaran Islam. Selebihnya bertawakal kepada Allah Ta'ala. Saudaraku sekalian, Umar bin Khattab belajar mensyukuri sakit sebagai jalan untuk bermuhasabah atau introspeksi diri. Artinya, ketika diberi sakit, selain ikhtiar dan doa, dia belajar menerima dengan suasana hati yang sabar dan tidak banyak menyesali maupun meratapi. Siapapun manusia pernah merasakan sakit, sehingga sakit itu sesungguhnya sunatullah. Namun manusia diberi ilmu dan tuntunan hidup agar mencari jalan untuk kesembuhan dan tidak fatalis, alias menerima apa adanya tanpa usaha. Lebih dari itu, ada batas qada dan takdir. Saudara sekalian, demikian juga dengan kematian. Baik melalui sakit ataupun tidak, ajal kematian pun sudah dipatok oleh Allah, yang pasti akan terjadi pada makhluk termasuk manusia. Namun manusia tidak ada yang tahu kapan ajal kematian itu tiba. Hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diberi isyarat atas kehendak dan kuasa Allah Ta'ala. Siapapun yang takut dan menjauhi kematian, pada akhirnya akan berjumpa dengan ajal, baik suka maupun terpaksa. Wallahu a'lam. Hanya Allah yang maha mengetahui mati, sakit, dan segala apa yang terjadi pada seluruh makhluknya di alam semesta ini. Allah berfirman, setiap diri akan mengalami mati.
kullu nafsin dha'iqatul maut. Surat Ali Imran 185. Ajal sebagai batas usia terakhir yang menandai tibanya kematian tidak dapat diawalkan maupun diakhirkan. Kematian tidak akan membedakan orang baik dan orang yang banyak dosa. Manusia sedigdaya Fir'aun pun akhirnya harus ditembus kematian. Maka jangan merasa hebat dan lupa diri menjadi manusia, karena dia tidak akan mampu melewati batas kematian. Saudara sekalian, bagi orang yang beriman, bukan sakit dan kematian yang harus ditakutkan, tetapi bagaimana mengisi hidup agar bermakna dan memiliki bekal untuk kehidupan setelah mati di akhirat kelak. Sakit dan segala musibah harus dijalani dengan syukur, dengan sabar dan ikhtiar. Menyongsong kematian pun bagi setiap muslim harus disambut dengan bekal iman dan amal soleh yang menyelamatkan kehidupan serta membawa hasanah fid dunya wal akhirah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa manusia suka terjebak pada sikap hubbud dunya wa karahiyatul maut, sangat mencintai segala kemegahan dunia dan takut dengan kematian. Saudara sekalian, dunia itu penting dan bermakna, tetapi tidak sedikit manusia terperdaya oleh permainan dunia. Tahta, harta, dan segala kesenangan duniawi tidak menjadikan manusia bertambah iman, syukur, dan beramal soleh. Malah sebaliknya, mereka menjadi takabur, larut, dan kufur nikmat. Akibatnya, hidup menjadi salah kaprah dan salah arah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di ujung hayatnya, ketika memberikan tausiah terakhir kepada para sahabat dan kaum muslimin di Masjid Nabawi, antara lain beliau menyampaikan wejangan. Dan saudara sekalian, tausiah, pesan dan wejangan ini berlaku juga bagi kita, karena Rasulullah berkata, "Wahai manusia, dunia bukanlah pertemuan terakhir kalian denganku. Pertemuan kalian denganku adalah di telaga surga. Demi Allah, seolah-olah aku melihatnya dari tempatku ini. Wahai manusia, demi Allah, bukanlah kemiskinan yang aku takutkan atas kalian, tetapi yang kutakutkan dari kalian adalah dunia. Kalian berlomba-lomba pada dunia, sebagaimana orang-orang sebelum kalian memperebutkannya, maka akhirnya dunia membinasakan kalian seperti ia telah membinasakan mereka."